Trans 7. Inilah Bukan Empat Mata. Bawa acara fenomenal yang selalu dinanti kehadirannya Pepi, Vega, dan Tukul Arwana. Jalan Mojokerto Surabaya atau Indonesia dan obat di bawah orang tua. Sikiro, jalan Mojokerto Surabaya atau Indonesia dan obat di bawah orang tua. Sikiro, jalan Mojokerto Surabaya atau Kembali lagi di Bukan Empat. Terima kasih untuk penontonnya, terima kasih luar biasa sekali dan mudah-mudah semua saya lihat. Gimana melihat penonton yang sangat antusias sekali, nggak ada rasa. Saya di sini menangkap aura-aura semangat. Wow. Menangkap energi-energi yang tidak akan pernah habis semangat. Sepertinya mereka calon-calon jadi orang hebat semua ya, Betul. Amin. Minimal dia paling tidak kalau dia nggak belajar dia jadi kepala bagian penitipan sepeda. Ini yang sebelah kanan. Penitipan sepeda. Minimal kepala, tapi yang penting kepala. Maksimalnya Mas, Iya. dia dari Wakatindal. Apa itu? Wakil kepala penitipan sendal. Mbak, kalau Vega lihat penonton ini coba ini dari seragamnya paling tidak ini pasti jadinya nanti dia bidan semua kayaknya. Dari pakaian kan kelihatan. Udah kelihatan Dari ada seragam lambang-lambangnya. Dari potongan rambutnya Mas. Iya. Ini pasti kredit panci. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu temanya takkan lari gunung dikejar. Takkan lari but mountain of the run to fly. Ya, itu artinya apa Mas? Takkan lari gunung dikejar. Iya. Artinya Mas. Ngapain ngejar gunung? Artinya cita-cita itu akan datang dengan sendiri. Apa yang diinginkan akan datang sendiri. Yang penting dedikasi, prestasi dan kondite nanti jabatan akan datang dengan sendiri. Lari tak hanya untuk kesehatan, namun kini jadi gaya hidup. Wow. Nah, menurut Pepi bagaimana dengan tema yang ini tadi? Yang gua tahu Mas, kan tadi ngebahas tentang lari ya. Itu salah satu olahraga yang sangat murah. Masa? Gampang. Dan itu dimanapun, kondisi apapun bisa dilakukan. Semua orang. Karena ya itu, murah. Dan lu kenapa sih? Dia tuh seneng kalau dia tuh mau diajak lari. Lari apa Mas? Larikan cintaku kepadamu. Mulai. Enggak. Terus gimana? Ya itu salah satu olahraga yang bisa dibilang sangat murah dan semua orang bisa melakukan, itu lari. Tapi menurut Dokter Samuel Utoro, Apa Mas? dokter yang saya kagumi, dokter yang saya idolakan, karena beliau kalau memberikan satu tips kepada pemirsa, ini benar-benar sangat akurat. Kalau kita lari dengan postur tubuh badan yang banyak dosanya seperti ini bebannya untuk tungket lutut itu. Di lutut. Jadi lari boleh tapi jangan lebih mungkin. Iya. Sesuai dengan kapasitas masing-masing Mas, jangan dipaksakan. Oke, kalau begitu gimana Vega kalau kita panggil bintang tamu kita ya? Pemirsa, Bapak memiliki bintang tamu. Yang pertama saya adalah presenter cantik idaman para lelaki. Yang telah menggandrungi olahraga lari sejak dalam kandungan. Dalam perut lari. Ya sejak dalam 2 tahun yang lalu. Langsung aja kita sambut Maria Vania.
Pemirsa, selain bidadari cantik ini, saya kedatangan bintang tamu lain yang sedang menuju ke studio. Kira-kira sekarang beliau sampai di mana ya? Di mana ya, Mas? Sampainya? Karena larinya itu luar biasa sekali. Dia dari NTT sampai ke sini. Bener nggak percaya? Enggak, dia berangkat tuh dari tahun 2010. Lama banget, Mas. Dari tahun 2010. 5 tahun dong ya, Fit. Karena dia memang benar-benar menyintai olahraga lari ya. Tapi 5 tahun kan benteng itu mah- Takeshi. Itu bukan menyintai, 5 tahun lari mah stres. Nah, yuk kita lihat di Plasmado seperti apa. Yuk. Gol Vega, Pepi. Saya sedang lari menuju ke sana. Tunggu saya ya. Pemirsa, spesial lelaki bintang tamu saya malam ini Spesial ya. sekali. Selaki sekali. Oh ya, maaf ya, maaf. Sengaja aja aku sulit. Pemirsa, spesial sekali bintang tamu saya pada malam hari ini, sangat luar biasa dan tinggi gitu, Bang, ya. ya pasti ya, karena kan ketemu bidadari baru kali ini kan. Usaha terus. Jadi jangan kemana-mana, Tot. Bukan nah. Barbie girl, little Barbie girl, and just stay. Belum. Bisa ke samping, Mas Tukul. Dibuka. Imagination. Oke, masih dibuat, Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Boleh galak? Good evening, my pretty woman Fania Arwana. Tukul, my darling. Subhanallah. Gimana kabarnya? Makin sehat, makin ngeliat Mas Tukul di sini, Nih, segar akunya. Gue baru ngeliat cewek seputus asa ini mah cowok ya. Mungkin harus dari ngelihatnya tuh lebih dalam lagi gitu loh. Mas Tukul tuh luar biasa banget loh. Kamu tuh mau fans banget sama Mas Tukul. Fania seneng banget sama Mas Tukul soalnya inget alat nge-gym. Yang mana? Alat nge-gym yang mana? Ya tanya aja Fania apa aja misalnya. Apa ya? Barbel. Emang bibir saya nggak barbel itu. Jadi dirimu ini sudah menyukai olahraga lari sejak 2 tahun yang lalu. Seperti apa sih awal ceritanya bisa sampai kepincut dengan lari? Moto aja, moto banget. Apa ya? Moto aja mau moto Ya banget. tahu banget lah ya. Jadi 2 tahun yang lalu tuh aku emang udah mulai lari, cuman Iya. masih belum fokus tuh Mas Tukul. Nah baru awal tahun ini aku mulai ngemsin event lari, terus ngeliat pesertanya tuh kok kayaknya antusias banget ya. Aku cobalah event lari itu, terus ketagihan deh udah tau enaknya kayak apa ya kan. Luar biasa. Luar biasa. Pantesan badannya bagus banget. Balik galak. Emang apa sih yang dirimu dapatkan dari lari nih, monggo? Yang aku dapetin yang pastinya lebih nggak gampang cepet capek juga kan. Terus Iya. abis itu bisa lebih bahagia. Soalnya lari kan mengeluarkan hormon endorfin. Ngomong-ngomong tahu nggak Mas Tukul hormon endorfin Saya apa? kan muridnya Dr. Samuel Utoro. Apa coba? Ya pastinya ngerti. Apa coba? Ngerti beli obat di apotek. Tapi pastinya nih bahagia ya. ya. Iya betul, itu bisa ngeluarin hormon bahagia. Dan kayaknya yang di depan-depan sini perlu nih, soalnya pada baper semua mukanya. Oh enggak, dia Nah, memang justru mau bahagia. bahagia. Ini diem-diem dia udah punya real estate. Tiap orang udah punya caster. Di kuburan-kuburan itu kan. Oh jadi gitu mengeluarkan hormon itu. Gitu, jadi kapan Mas Tukul mau ikut Fania lari? Oh, tawaran yang susah ditolak. Kalau aku sih ditawari oleh wanita yang sensual ya 24 hour lah. Cuman aku sih nitip saran aja kalau lari ini mendingan pakai Walkman. Apa ya, jadul banget Walkman. Walkman banget.
sampai tamat umurnya. Handset sambil dengerin lagu karena kalau enggak ntar larinya ganggu loh. Kamu bakalan denger aplak 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 aplak. Dari mana itu suaranya? Ini kayaknya roman-romannya oplok-oplok bibir kali ya. Coba ya. Asem ya. Bener nanti. Ya aku ikut pakai karet. Jalannya pelan-pelan, ini kenceng karetnya kalah. Blok. Balik karet. Kabarnya dirimu ini memiliki persiapan khusus sebelum lari. Apa saja sih? My darling, my honey, my sweetheart, dan Maimunah. my Juni. Ntar aku makin gemes loh kalau kamu kayak gitu. Iya. Jangan ngomong-ngomong lu. Pastinya ada. Bisa diatur. Yang pastinya jangan begadang karena kata Bang Om Maju dilarang kan kalau nggak ada gunanya kan. Iya. Nah supaya ada energi buat Iya. kita lari besoknya. Itu lagunya Irama Roma itu. Oh itu bukan Irama Roma. Kebalik Mas. Harusnya apa? Kebalik mukanya Mas. Roma Irama. Terus harus bajunya yang menyerap keringat juga. Anduk bisa dong, anduk. Ya enggak juga. Mobil itu yang menyerap keringat. Aneh, Bu. Itu nyerap. Iya. Terus selain itu juga sepatunya harus khusus untuk lari. Jangan sampai Jangan kayak gini, ini ada haknya bisa. kalau ini lifestyle. Oh, lifestyle. Kalau misalkan khusus untuk running gitu Mas supaya nggak cedera. Kayak gini Bahaya ya? kan kalau Kayak cedera. Nah, ini. Ya, kayak gitu. Ya. Terus jangan lupa sarapan juga 1 jam sebelumnya. Mau lari sepatunya, Mas? Pegangin. Coba Mas. Aman. Coba mungkin udah kali. Mungkin udah. Gue curiga. Kena loh. Lo kena karena. Balik ke lab. Jadi ada banyak persiapan ya. Makan paling sarapan itu penting juga. Sarapan cukup 1 pisang aja sebelum dan sesudah. Satuan satu pohonnya sisir. nggak pisangnya itu. Ya jangan juga Mas Tukul. Ntar takutnya kram perut juga. Itu pisang apa yang dimakan dulu itu? Kan banyak pisang kan ya. Benar. Ada namanya pisang batu juga ada. Itu untuk rujak juga enak. Kalau Vanessa sukanya pisangnya yang besar gitu. Pisangnya yang Biar apa? pas gitu. Walaupun 1 tapi besar. Apa pisang yang besar? Aduh, aku pengen tahu. Oh gitu ya. Jadi pisang aja ya. Betul. Sama kulitnya dimakan gitu ya. Kalau Mas Tukul suka boleh. Oh iya, saya malah suka kulitnya mah. Dibuka dong Mas Tukul. Dibuka apanya? Dibuka dulu kulitnya. Terus baru digigit. Minimal lari kamu tuh berapa kilo? Paling jauh gitu. Kilo apa kilo nih? Ya kan lidah saya lidah orang Inggris ya jadi kan ya. Oke, minimal aku 5. Oh, 5, tapi maksimal aku baru 10 sih Mas Tukul. Aku 10. pengen 10 kilometer. Kilonya berapa? 10 cm lah Apanya? ya. 10 kilo. 10 kilometer. Jadi galak. Pemirsa. Bintang tamu saya berkirutnya. Nulisnya ini adalah seorang pelari dengan segudang prestasi. Jadi penghargaannya itu sangat luar biasa sekali, banyak didapat dari mancanegara, luar negeri maupun dalam negeri, luar planet sampai dalam negeri. Salah satunya ia menjadi juara 1 dalam ajang lari ultra maraton Trans yang ditempuh dalam waktu 62 jam. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa,
Apa yang ada di benak Anda jika mendengar pertandingan lari selama 62 jam? Hal inilah yang dihadapi oleh Alan Maulana. Alan berhasil keluar sebagai peringkat pertama dalam ajang ultramarathon Trans Sumbawa 200 yang merupakan lomba lari terpanjang se-Asia Tenggara dengan jarak tempuh 200 mil atau 320 km. Pelari asal Bandung ini berhasil menempati podium pertama setelah berlari selama 62 jam 27 menit dengan suhu pada siang hari mencapai 42 derajat Celcius. Alan pun sempat mengalami halusinasi yang membuat memori otaknya hilang saat berada di kilometer 230. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat Alan untuk bisa sampai di garis finish dalam waktu kurang dari 64 jam. Benar-benar determinasi yang tinggi. Sejak 2014, Alan mulai serius mengikuti sejumlah lomba lari, seperti Independence Day Run, Bandung-Jakarta sejauh 178 km, dan berlaga di Penang Bridge International Marathon Malaysia 42 km. Malam ini, Alan Maulana akan secara langsung menceritakan pengalaman dari segudang prestasi yang ia dapatkan. Saksikan penuturannya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Kembali ke langsung aja kita sambut Alan Maulana. Oh my God, Mr. Brightsy, without a nail, look out behind me. Holding the line, it ain't like me. Don't love, nobody can take me down. Luar biasa sekali, enteng banget. Ini tepuk tangan sekali lagi dong. Silakan. Ini badan lari itu keringat, kalau 10 kilo udah keluar garamnya. Ini momen yang paling bagus ya. Right. Tanya, jadi kan inspiratif, inspiring untuk pemirsa ini. Selamat malam untuk Mas Alan Maulana. Dan Malam, Mas untuk Teguh. Alan, mau apa ini kamu? Mau diapain aja terserah Mas. Oh iya, ntar mau digebukin sama orang-orang di situ. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Gimana kabarnya? Bawa apa saja nih? Kayaknya luar biasa sekali. Sehat, ini bawa kenang-kenangan dari Trans Sumbawa. Emang apa saja sih peralatan lari yang dirimu bawa nih? Monggo. Boleh saya buka? Boleh. Semuanya dibuka nggak? Enggak, maksudnya ininya. Ini ada tas, ada tempat minum juga, ada namanya trekking pole. Oh, itu Apa namanya? tuh, Nek? Ini untuk kalau kita Nyasar gitu, Mas. nggak ditanjakan gitu kan, Oh, iya. susah. Ditanjakan. Jadi kita Kayak Jadi pakai dipegang sama temannya gitu, tarik. Bukan, ini mah tongkat, jadi tongkat. Jadi Beb. tongkat. Itu digunakan waktu untuk tanjakan aja. ya? Ditanjakan. Dua pasti. Dua ya pasti. Itu harus Kita dibawa. pakai. Pernah lari juga ada medan yang tinggi gitu juga. Pernah dulu ke Rinjani juga. Wow, Wih. Rinjani. Sudah berapa kali jadi juara ini masalahnya? Untuk Nggak terhitung ya. Berapa? untuk trail sih paling saya udah 4 kali lah. Wow. Balik ke semua itu minuman biasanya apa yang isinya untuk tempat minum? Isunya itu biasanya Air air hujan. putih biasa Air sama putih. air elektrolit. Apa? Air hidrolik. Ya. Air itu. Elektrolit, hidrolik buat pompa. Lu mau gua pompa nggak? Oh, kan nggak tahu, nggak denger, Mas. Oh, itu ya. Air garam gitu. Oh, air garam. Ya. Oh, Apa isotonik. manfaatnya air garam untuk apa? Garam itu karena kita lari itu pasti ngeluarin garam. Oh. Kalau misalkan kita kekurangan garam, bisa ya? terjadi hiponatremia. Harus Itu lewat minuman lagi ya? harus Nggak ya. bisa ditaburin langsung. Nggak bisa. Balik ke langsung saja nih masalah. Dari tayangan tadi dirimu ini adalah juara 1 dalam ajang lari Trans Sumbawa 2000 yang 200 yang ditempuh dalam waktu 62 jam. Boleh diceritakan pengalamannya seperti apa? Monggo silakan ke Pemirsa. Jadi kemarin lari 320 kilo sih, pertama lari sejauh itu. Saat lari juga sih yang paling berkesan sih, saya ngalamin halusinasi juga. Terus Di kilometer 200-an kalau nggak salah, dalam waktu berapa kilo kamu mengalami halus? setelah 200 kan itu 320 kilo. Iya. Setelah kilometer 200,
itu tuh rentang 120 kilo itu saya kadang ngalamin halusinasi gitu. Apa tuh yang dibayangkan? Yang awal sih lari tuh kita jadi berputar gitu. Jadi kayaknya alam tuh berputar semua. Muih gitu, muih. Iya, muih. Liar. Jadi gitu. Mereka bahasa Sunda. Dia berputar katanya Mas kayak ini kayak apa namanya? Kayak naik ondel. Kayak liar gitu ya. Kayak liar tuh pusing. Kelayangan. Enggak, saya nggak kelayang cuman sih jadi jalan tuh kayaknya jalannya ya, kayak kayak maju gitu muter gitu kan. Kayak vertigo gitu. Iya. Berapa menit dirimu mengalami hal seperti itu? Itu kurang lebih sih sekitar 10 kilo, hampir sejam, kurang sejam itu. Tapi kamu tetap kontrol terus Ya, ya? itu saya nggak sadar. Pas saya sadar tuh saya bingung, ini di mana gitu. Nyasar. Nggak nyasar, tapi saya bingung jadi saya tanya warga, ini di mana. Jadi saya Itu lari sendirian atau ada kelompok, ada mentor atau apa? itu kebetulan pas sendiri. Sendiri. Iya, pas sendiri. Karena dia udah melesat jauh meninggalkan teman-temannya. Cepet ya. Dan dari tim panitia nggak ada mentor yang apa yang Nah, panitia ngikut cuman jadi berselang gitu. Pas kebetulan itu nggak ada, jadi saya bingung juga. Jadi udah mulai nggak sadar. Itu saya ikut lomba lari atau apa gitu kan. Nggak sadar juga gitu. Tapi setelah itu kamu kembali normal. Setelah itu normal lagi, pas ketemu sama panitia, tim support, saya mulai sadar lagi, oh saya lagi lari gitu. Makanya mulai lagi, pas hilang lagi, nggak ini lagi. Pemirsa, setelah ini saya akan kedatangan bintang tamu yang katanya sedang lari menuju ke studio. Nggak tahu di belakangnya ada apa, larinya lebih kencang, lebih cepat. Kita coba lihat sudah posisi di mana. Kita lihat di plasma. Luar biasa. Ini kayak di jalan tendean kayaknya ya. Kayaknya udah ada ke studio tuh Mas. Iya ya tendian, kalau nggak tendian dia mungkin kuningan. Kalau nggak kuningan tembaga terus besi. Pemirsa, sesaat lagi bintang tamu saya akan tiba di studio Bukan Bat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Saya berlatih lari minimal 2 hari sekali. Jadi kalau bisa tiap hari. Tiap hari harus bisa minimal 20 km. Oke, masih di Bukan Bat. Jadi kelek untuk Subhanallah. Yes, honey. Untuk My Honey ini. Fania Arwana. Fania. Kabarnya dirimu ini pernah sampai terkilir 2 minggu karena saat lari lupa pemanasan dan pendinginan. Is that true? Monggo. Seru, bener Mas Tukul. Jadi waktu itu aku lari 7 kilo. Saking semangatnya aku lupa buat pemanasan dan juga pendinginan. Jadi hasilnya otot di aku nggak tahu sih. Nggak usah dilihat, kelihatan. Jadi otot di telapak kaki aku tuh tiap Biasa aku aja. Di telapak kali ya. yes, di telapak kaki Sebelah aku. kiri apa kanan? Waktu itu di Kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan. Tapi pindah juga ke kiri juga nggak? Nggak. Mau dilihat? Mau dilihat? Jangan di sini. Oh, oke. Balik kelek. Biasanya gerakan pemanasan seperti apa sih yang dirimu lakukan? Boleh dicontohkan? Monggo. Boleh. Pemanasan Mau sebelum di lari luar ya? studio atau di mana? Subhanallah. Bareng-bareng dong Mas Tukul. Kalau Bareng-bareng. semakin dekat sama kamu tuh, badan semakin bergetar semuanya. Jadi kan kita lari pasti tumpuannya pada kaki. Jadi harus lebih banyak di kaki sih. mata. Wah, Mas Tukul kamu jangan di zoom gitu dong sayanya. Iya, Nge-zoom banget soalnya tadi matanya. Terus gimana? Mata. Aku nanti bilang aku baru lihat bidadari gitu loh. Matanya mata yang jelas. Jadi tumpunya di kaki ya. Kaki, jadi bisa gitu. kayak gini. Nggak di mata ya? Di sini diangkat, terus ke belakang. Kerasa nggak otot-ototnya? Belum. Oh, belum. Terus bisa ke
samping Mas Tukul. Dibuka. Terus. Oh, gini terus gini ya. Terus bisa juga ini sih. Wow. Kerasa nggak sekarang? Ini bentar-bentar, ini tangga ini harus lurus. Nah. Harus lurus, Gua bantu, Mas. Takutnya nanti cedera. Iya. 2 minggu loh, terasa tertusuk. Kasihan banget. Kamu nggak apa-apa kan, Ani? Nggak apa-apa. Jangan gitu dong, Bapak Ega kan kasihan. Tapi harus bener dong, harus Ini lurus kan. langka loh, yang kayak gini nggak ada lagi loh. Yang dapat rezeki. Harus lurus, gitu. Mas. Kalau dari Mas Alan? Gimana? Apa sama apa beda pemanasan? Biasanya sih kalau Mas Alan, ajarin aku dong. Minggir sana aku dulu. Dia Mas Alan gimana? Gimana, Mas? jadi pertama langsung naikin ke dada. Oh, beda ya. Dan di kaki. Bolot saya. Musiknya sirkus lagi. Hei, emang ini ancol apa? Itu jadi kanan kiri kanan Ya. kiri. Begitu-gitu ya, Soalnya Mas. biar, Apalagi? biar enak kalau sebelum itu harus dinamis, kalau sesudah itu baru nggak dinamis itu, statis gitu. Itu lagi ada lagi selain Selain kaki. yang tadi, Mas, yang gitu-gitu ada yang gitu-gitu nggak gini. Biar lentur. Ini kayak habis makan karet kayaknya. Biar lentur. Apalagi ini kayak lumba-lumba. Oke, putar. Pemirsa, bintang tamu saya yang ketiga ada seorang purnawirawan TNI yang masih aktif dalam olahraga lari. Mendapatkan predikat sebagai pelari tertua di Indonesia. Beliau pernah mengikuti ajang lari dari Bandung ke Jakarta yang ditempuh dalam 2 hari. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Tua-tua keladi, alias makin tua makin jadi. Inilah yang patut disematkan pada Bapak Surahman. Pak Surahman merupakan pelari tertua kebanggaan Indonesia. Di usia yang sudah menginjak 65 tahun, beliau masih memiliki semangat untuk berprestasi di bidang lari. Purnawirawan TNI ini mengikuti Bromo Ultra Trail Marathon 170 km. Bukan hanya berlari di tempat datar, melainkan lari naik turun gunung dalam Bromo Tengger Semeru 100 Ultra Trail Marathon yang melewati 8 gunung. Tak hanya itu, memperingati hari kemerdekaan di tahun 2014 lalu, beliau berpartisipasi dalam lari jarak jauh dari Bandung menuju Jakarta. Pak Surahman bersama 25 pelari lain berlari sejauh 178 km selama 2 hari. Mantap! Untuk mendapatkan tubuh bugar, Bapak Surahman mengaku berlatih berlari setiap 2 hari sekali, sejauh 50 km dengan waktu 7 jam. Wow, amazing! Bagaimana kisah pelari tertua yang masih aktif mengikuti berbagai macam ajang lari ini? Saksikan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa ya. Langsung aja kita sambut Bapak Surahman. Luar biasa sekali. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa loh, Pak. Silakan duduk, Luar Pak. biasa sekali ya. Semangatnya masih. Wow. Pak, mohon maaf, topinya boleh dibuka, Pak. Ntar gantengnya nggak kelihatan. Pasnya kecil banget, kayak ambil rapot ya.
Itu anak TK. Itu anak TK. Ini senior saya loh. Senior mas, senior. Mas Arif nih ngetawain lo. Terus sini aja ya. Boleh sih Pak ya. Buku sama pulpennya. Bukan malang lain. Balik galak. Selamat malam Pak Surahman, selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana nih kabarnya setelah lari menuju ke sini nih Pak? Monggo Pak. Selamat malam semuanya. Malam. Mas Adi, Mbak Vega. Iya Pak. Saya lari dari Bandung ya Mas Adi. Wow. Dari Bandung 170 kilo ditempuh hanya 2 hari. Luar biasa. Dari jam berapa tadi dari Bandungnya Pak? Sudah 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Mampir di warung mana aja itu? Kok warung? Ya masa kan istirahat minum kali Pak. Kan ada. Iya sih warung ya. Boleh nggak kalau gitu Mas? Boleh. Mas. Boleh. Boleh. Kembali ke di usia 66 tahun masih aktif mengikuti ajang lari hingga mendapat rekor sebagai pelari ultra marathon Skytrail tertua di dunia. Luar biasa, amazing, excellent ya. Apa saja latihan yang Bapak lakukan sehari-hari untuk melatih fisik nih, monggo? Saya berlatih lari minimal 2 hari sekali minimal. Jadi kalau bisa tiap hari tuh, Mas Bukot. Tiap hari itu, tiap hari harus bisa minimal 20 km harus bisa. Wow, 20 kilo. Ini Cipete aja paling cuma 7 atau 8 kilo. Tempat Sini ya, Mas? Enggak, 20 nyampe, kilo. Mas. Paling Masa sih? iya nggak nyampe, paling 20 kilo ke sana Mas. Iya, 20 kilo berarti ke antara sini sampai Ancol itu ya. Iya. Lututnya kuat banget berarti Mas Kuat, Tukul. ya. Luar biasa. Coba Pak. Tuh Mas. Pas dipegang ada suaranya Mas. Kuat. Jadi minimal 20 kilo. Di abang nggak gue. Yang paling pernah jauh itu Bapak pernah menempuh berapa kilo? Ya ratusan kilo paling jauh. Itu yang ke Bromo tadi salah satunya ya Pak? Iya, salah satunya. Mengalami Kalau halusinasi juga Pak. latihan saya juga kadang bisa 100 kilo. Latihan doang 100 kilo Pak? Iya. Pepi 1 meter aja nangis Pak. Luar biasa ya Mas ya? Luar biasa. Adakah makanan yang khusus dikonsumsi agar kuat berlari Pak? Monggo. Secara manusia tuh semuanya sama sebetulnya. Iya. Jadi tidak ada makanan khusus, apalagi doping Mas ya. Jangan. Jangan. Jadi makanan biasa-biasa saja, sesuai dengan apa kesukaan masing-masing orang. Kalau Mas Sukul suka telur, ya makan telur. Kalau suka tempe, makan Kandang-kandangnya tempe. itu Pak itu. Tidak ada yang aneh-aneh makanan. Tidak ada aneh, tidak ada obat. Gak ada makanan yang Nggak ada. ada. Tidak pantangan ya Pak? Tidak ada pantangan. Oh ada apa Pak? Tidak Nggak ada. ada. Tidak ada pantangan. Jadi apa saja omnivora lah, pemakan segalanya lah ya. Akan bayar. Tapi kalau minum Minum Itu juga makanan. biasa. Minum biasa saja. Jadi yang penting kita latihan saja. latihan, aku setuju. Bisa karena terbiasa. Saya bukan yang terbaik tapi yang terlatih. Exactly. Biasanya Bapak latihannya di lingkungan sendiri atau di tempat khusus? Supaya tidak bosan kita keluar Mas. Jadi kadang-kadang kalau latihan rutin yang saya bilang minimal 2 hari sekali itu di trek lapangan. Rumahnya dekat lapangan. Kemudian sekali-sekali kita tiap minggu cari medan yang naik turun gunung itu biasanya. Jauh dong ya Bang ke Medan ya Bang? Enggak, Medan maksud. Bukan di Medan. Tahu Medan itu maksudnya ininya, jalannya. lokasinya, Yang naik perjalanan. turun. Biasanya larinya Bapak jam berapa sampai jam berapa? Kita harus Untuk bisa latihan, untuk latihan. harus bisa sekali-sekali lari siang dan lari malam, dan harus pernah lari malam tidak tidur itu sering sering Tidak tidur sama sekali. tidak tidur sama sekali. Berarti kalau gitu Bapak Jumat 1 Minggu libur dong Pak ya? Libur. Bapak bisa Jumat 1 Kayaknya Minggu. stoknya sampai Februari masih ada. Kan sudah syuting banyak ya di Balikpapan, di Bojonegoro, Berarti Banjarnegara. Mbak Fania juga nanti ya? Ada spesial khusus ada. Oh. Gitu.
Masih untuk Pak Surahman sebentar Mas Alan ya. Jadi minumnya. Oh, iya. Tolong ambilin. Itu nggak ada. Bapak suka paling disukai minuman apa Pak? Monggo Pak. Suka minum apa, Paling Pak? suka apa? Saya minum tidak aneh-aneh, minum teh saja mau. Di warung sebelah Pak. Mau teh? Oh iya. Nah, ada teh. Ini toso apa warteg ya? Kembali ke lek. Iya boleh nih. Bapak ini mengikuti ajang Bromo Tengger Semeru 100 kategori 1070 km dengan trek gunung. Gunung ya, mountain ya. Gunung Selamat, congratulations mountain. Mep, bikin apa? Lagi mecahin es batu dulu, Mas. Happy nih. Teh model baru Pak. Ada warnanya. Ini terotela merah, Mas. Lu malah ngeliatin yang belakang, gimana ini ngeliatin yang Mas? Enggak, saya mau ngucapin terima kasih Mas Darsono ya. Balik ke lek. Mas cukup. Kendala apa saja yang Bapak alami dalam mengikuti ajang lari tersebut? Adakah persiapan khusus untuk Bapak lakukan? Ya, pasti ada persiapan latihan mulai dari yang mulai rendah sampai dengan yang latihan tinggi. Untuk menuju ke Bromo Tengger Semeru itu kita sudah beberapa gunung dicoba. Jadi Gunung Salak sudah, Gunung Gede Pangrango sudah, dan gunung-gunung yang lain. Ini Bromo Tengger Semeru itu satu ajang lomba yang paling tinggi di Indonesia ini. Paling jauh, 170 km. Dan itu melewati 12 gunung, Mas Ukur. Wow. Jadi lah ini tanya masalah nama Mbak Fania serta Pak. Sebetulnya medan yang lurus, medan yang gunung itu lebih susah yang mana, lebih capek mana gitu? Aku sih belum pernah coba naik gunung sih. Biasanya yang lurus-lurus aja. Oh, kalau dari Dan gunung lebih susah. lebih susah ya? Lebih berat naiknya atau turunnya? Naiknya. Naiknya ya? Turun mah gampang, Mas. Turun gunung, Mas. Turun gunung. Untuk Mas Alan dan Pak Surahman, untuk Fania sebentar ya. Sering mengikuti ajang lari di luar negeri. Bagaimana perbedaan dari lawan hingga cuaca dan negara paling berat itu yang dikalahkan yang mana? Monggo dari Mas Alan. Untuk di luar negeri sih memang orang-orangnya sudah terlatih, sudah sering gitu kan, dibanding di kita tuh memang baru-baru ini untuk lari sendiri. Jadi atletnya atau pelarinya juga di luar tuh udah, dia memang dari dulu udah terlatih, jadi memang udah mulai kenceng-kenceng lah. Biasanya yang kebanyakan tuh atlet dari Hong Kong, Spanyol, Perancis itu yang Berat. yang berat itu. Larinya kenceng ini. Larinya ya. Kalau cuacanya gimana? Nyaman enggak untuk pelari-pelari dari Indonesia? Sebenarnya untuk cuaca lebih nyaman di luar, kayak di Hong Kong atau di mana gitu tuh lebih enak, dingin, cuacanya lebih sejuk ya. Makanya kayak Jerman sendiri kan untuk rekor maraton sendiri terpecahkan di Jerman karena cuaca juga mendukung. Dibanding Jakarta maraton kan panas sekali, memang sangat sulit untuk memecah rekor di situ juga. Wah, luar biasa. Cuacanya. Dari Pak Surahman, monggo. Perbedaan Indonesia dengan luar negeri secara iklimnya tentu berbeda. Iya. Lari pada umumnya lebih dingin lebih enak, Mas Ukur. Panas tidak enak, lebih dingin lebih enak. Sebetulnya alam Indonesia ini lebih bagus daripada alam-alam di luar. Kita sangat kompleks. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu semua medan yang kita cari di luar negeri pasti ada di Indonesia. Ya. Jadi kalau sana ada salju, kita punya salju juga. Karena ada gua, kita ada. Sungai ada, sini ada juga. Luar biasa. Jadi Indonesia itu kaya raya. Segala macam wisata, segala macam yang ada di luar negeri di Indonesia sisa-sisa. Setuju. Kembali ke lawan yang paling berat.
Untuk yang di Asia Tenggara, saya kira yang paling berat itu Thailand. Thailand. Ya, karena pembinaannya dia lebih bagus daripada atlet kita. Kalau di sana pembinaan sampai tua pun dibina oleh pemerintah. Dengan kita ya berdiri sendiri lah, dengan biaya sendiri. Jadi luar negeri itu pada umumnya menang logistik dan perduitannya bagus ya, logistik bagus. Kalau kita modalnya kan semangat dan nekat aja. Luar biasa. Jujur. Ini kejujuran Pak Suraman saya sebut. Untuk manianya. Mendengar cerita. Dirimu sendiri tertarik gak sih untuk mengikuti jejak berlari dengan trek yang menantang? Monggo. Pastilah, tadi udah ngobrol-ngobrol sih. Kalau bisa tolong latih ya Mas Alan tadi. Loh, Misalkan... kamu bikin jealous aku. Oh, kan nanti kita lari bareng Mas Aku Tukul. gak bisa ngelatih kamu apa. Tapi ya, aku yakin sih Mas Tukul tuh bakal jadi pelari yang hebat. Ya, Soalnya sekarang aja pastinya. Mas Tukul terus lari-lari di pikiran aku. Gak ada yang nipu. Oh, gak ada yang nimpuk tuh? Gak ada. Kayak ada yang nimpuk. Oh, balik. Biasanya ada yang nimpuk sendiri. Udah ya tadi? Oh, belum. Terus. Iya, pasti tertarik. Aku pengen minta tolong diajarin sama istilahnya yang udah benar-benar senior dan juga udah banyak pengalaman. Fania pengen bisa sih ntar trail, terus mungkin yang benar-benar jarak jauh bisa 21 kilo. Mudah-mudahan nanti Bajak Jakarta bisa ikutan Fania 21 kilo Desember ini. Tahu? Arti juga kagak. Kagak. Ada yang nipu Mas. Care and share seperti apa lagi yang akan diberikan bintang tamu saya yang sangat luar biasa. Jadi mau menonton. Lewati lembah, sungai dengan Oke Mas Edi, bukan Pak. Pemirsa, lari tidak hanya menjadi kebutuhan tubuh untuk kesehatan, namun juga ajang olahraga yang dapat mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Dukung terus dan tetaplah bersemangat untuk para pelari Indonesia. Terima kasih pada bintang tamu saya pada malam ini, Maria Fania, Alan Maulana, dan Pak Suraman. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya tahu gini, kalau tidak ada musibah kita melentengan. Dan kalau ada kata-kata yang melakukan kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus, yang kurang ambil. Tonton terus bukan mata, senantiasa hukumnya Jumatan pun maaf. lihat lebih di layar kaca, 5 kali dalam seminggu.